Jadi sampaikan kepada Kiai Muhammad Salim, ya, atau Bang Salim, yang cerdas Bang Salim. Kalau enggak Anda aja yang datang ke tempat saya Bang Salim. Ya, saya biayain Anda. Pakai bilang siapkan mobil kredit belum bayar aja udah ngomong sebakul. Ngapain diskusi di tempat kamu, ya? Tidur di rumah pesantren kamu, ngapain? Bau, nggak pernah dicuci, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Tengku Qori ngerujak Bang Salim ataupun si Salim yang mau menjadi panitia debat nasab. Langsung saja kita simak videonya. Kebenaran itu akan tegak Muhammad Salim. Ya, saya kasih tahu sama kamu, kalau nggak punya dana jangan bikin diskusi Muhammad Salim. Ya, bukan cari duit, tetapi orang berjalan itu pakai duit, bukan pakai angin, paham? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat informasi dari Kiai Muhammad Salim bahwa dia memberikan tempatnya untuk berdiskusi dengan si Hasan. Tetapi dia tidak mampu mempunyai dana anggaran untuk diskusi. Cuma ngasih tempat doang. Bang Salim, ya. Bang Salim pertama, Bang Salim ini tipe manusia berubah-ubah Bang Salim. Ya. Jangan jadi kiai-kiai cabul Bang Salim, ya. Terus yang kedua yang saya sampaikan sama Anda Bang Salim, ya, saya kenal banget tentang Anda, narasi Anda dari awal saya tahu siapa Anda sebenarnya, ya. Dan Anda perlu tahu Bang Salim, ya, kalau Anda nggak punya dana anggaran, masih bokek, miskin, jangan bikin tempat diskusi Bang Salim. Orang sekonyong-konyong datang ke sana pakai biaya sendiri, otaknya di mana Bang Salim? Ya, Bang Salim kalau siap memberikan dana anggaran untuk tim kami, ya, nggak ada kurang 30 juta. Kami siapkan tim kami semuanya, hotel kami yang tanggung sendiri. Siap nggak? Ngapain diskusi di tempat kamu, ya? Tidur di rumah pesantren kamu, ngapain? Bau, nggak pernah dicuci, ya kan? Jadi sampaikan kepada Kiai Muhammad Salim, ya, atau Bang Salim, yang cerdas Bang Salim. Kalau enggak Anda aja yang datang ke tempat saya Bang Salim, ya, saya biayain Anda. Pakai bilang siapkan mobil kredit belum bayar aja udah ngomong sebakul. Ya udah Bang Salim, saya tunggu ya. Kalau ngundang saya ini bukan curut, nggak ada kemuliaan, ya. Anda ini jangan sok-sok ngaku keturunan Wali Songo, ya. Kalau nggak punya dana, jangan bikin diskusi, jangan omon-omon. Ya, jangan cari perhatian sama si Imad. Ya. Datang ketemu sama saya. Bikin diskusi di tempat saya. Paham? Jangan cuma bikin roasting framing doang kau, Muhammad Salim. Kalau aku pantang kau bikin kayak gitu Muhammad Salim. Aku nggak pernah nyentuh kau sosok ikut-ikutan, ikut campur. Gue diam selama ini, nggak pernah bicara tentang kau. Kau pakai roasting saya, ikut-ikut bela si Hasan Klinting. Ingat Muhammad masih bokek, jangan sok-sok bikin diskusi, paham? Karena tadi Muhammad Salim ini, baca sholawat jadiin duit. Mana buktinya? Kok giliran dah suruh nyari orang ke Habib? Lucu kamu Muhammad Salim, berak jangan terlalu banyak, sedikit aja tapi pasti, Oke? Muhammad Salim sekali lagi saya sampaikan, ya, kalau kamu nggak punya dana, jangan ngajak orang diskusi, paham? Suruh aja si Hasan, suruh datang ke tempat saya. Maka jangan ikut campur urusan ini. Kamu mending urusin majelis kamu, zikir kamu, urusin salawat kamu, ya. Jangan sok-sok jagoan, sok jadi pendukung Imad, ya. Padahal aslinya kamu bermusuhan dengan rombongan Imad. Sudah ada, kamu bersumpah tidak akan membela Imad dan tidak akan membela PWI. Sekarang kamu jadi pecundang. Omongan kamu kemarin kamu bawa kemana? Sampai kamu selek sama saya, kamu tinggalkan saya. Gara-gara saya kamu lihat khobar bergabung sama PWI. Otak pakai Muhammad Salim, ya.
kebenaran itu akan tegak Muhammad Salim. Ya, saya kasih tahu sama kamu, kalau nggak punya dana jangan bikin diskusi Muhammad Salim. Ya, bikin dana dulu, cari dana dulu, ya, yang banyak. Buktiin kalau kamu mampu melaksanakan diskusi. Kalau nggak punya dana, orang suruh tidur di tempat pesantren, kamu ngapain? Pesantren kagak ada apa-apanya, cuman kipas angin berisik, kersak rusuk. Alah, kalau mau ngirit jangan bikin diskusi. Cari duit dulu yang banyak, bikin diskusi. Cari anggaran minimal 200 juta tuh. Iya, kasih proposal sama kami, Tengku Kori. Kita siapkan anggaran untuk tim kamu sebesar 50 juta atau sebesar 40 juta. Itu kamu bagi-bagiin sana sama tim-tim kamu. Kami sudah angkat tangan, tidak bisa lebih. Itu bisa kita musyawarahkan. Bukan cari duit, tetapi orang berjalan itu pakai duit. Bukan pakai angin. Paham? Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang logis, Kiai Muhammad Salim, otak pakai. Itu tadi adalah ringkasan dari wawancara dengan calon penyelenggara debat nasab ini, yaitu Kiai Haji Raden Mas Salim Fillah. Beliau menjelaskan, saya sitir di bagian yang paling poin, yaitu ada fit and proper test. Sebetulnya itu aturan main standar baku ya. Dalam pagelaran apapun, ya, kompetisi apapun lah, itu mesti ada namanya kualifikasi. Mau Piala Dunia, ada kualifikasi Piala Dunia. Bahkan per zona dulu, ya, Liga 1, Liga 2 dan sebagainya. Memang semuanya itu nggak ujuk-ujuk mentas gitu. Memang mesti ada kualifikasi dulu. Ada syarat kelayakan dulu. Di situ kan ada 2 poin ya. Satu, penguasaan nahu dan kitab. Yang kedua sebetulnya tentang psikologis gitu. Kalau psikologis itu mungkin ujian psikologis itu ya mungkin gampang lah untuk lolos. Cuman kalau bicara uji lolos kitab ini, apalagi meminsen alfiah, artinya kan harus ngelontok luar kepala 1000 bait alfiah itu. Itu pun kalau hanya hafal tidak cukup. Karena di sini kan terapannya alfiah dalam kaitannya dengan kemampuan memahami isi kitab dan membaca kitab. Berarti harus faham. Jadi bait dalam alfiah yang sebelah manapun dibacakan lalu dijelaskan atau dilanjutkan lalu dijelaskan apa kandungan di dalamnya. Mungkin begitu ya. Apalagi kalau bicara tentang nahu. Nahu itu ada 2 sisi sebetulnya. Ada yang sifatnya memang mahfudot ya, dihafalkan gitu. Walaupun sebetulnya nggak terlalu berkaitan sekali dengan kemampuan membaca kitab atau kemampuan memahami kitab. Misalnya contoh begini. Kita kalau bicara nahu ya, isim mausul. Kita tahu isim mausul itu apa. Contohnya man, emma, alladzi. Kita kan tahu itu isim mausul. Kita tahu. Ini isimnya mabni. Kita tahu itu. Tapi mungkin kita tidak tahu kalau isim mausul ternyata ada 2 kelompok. Ada yang am, ada yang khos. Sekarang apa kaitannya kemampuan membaca kitab dengan memahami itu am itu khos? Kira-kira kan kalau tidak mengerti man ini am atau khos kan tetap saja benar bacanya man. Tapi kan mungkin menjadi bermasalah dalam memaknai man ini isim mausul tapi yang am. Beda dengan alladzi yang khos misalnya begitu ya. Misalnya gitu ya. Ya memang semuanya nahu itu berkaitan dengan memahami kitab. Tapi sebetulnya terkadang materi alfiah itu nggak hanya dalam memahami kitab, itu juga justru ada di dalam merangkai bahasa gitu ya. Jadi sebetulnya ini saya bicara tidak soal prediksi siapa yang akan lolos ya, tetapi saya bicara tentang ini satu sisi saya setuju bahwasannya memang harus ada fit and proper test biar panggung besar itu nggak menjadi panggung yang tidak cocok siapa yang ngisi ya gitu ya. Kalau levelnya cocok debat online ya di online saja kan begitu, nggak perlu panggung terlalu besar. Maka inisiatifnya bagus sekali gitu. Jadi ada ujian dulu, ada kelayakan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak lulus itu nanti khawatir baca kitab ngegas, sebetulnya bukan masalah perbedaan ulama, tapi Anda memahaminya keliru. Kadang-kadang kan begitu ada ya. Jadi kitabnya sama, isinya sama, cuman menjadi berbeda karena pemahaman satunya keliru sehingga menjadi beda itu kitab. Mungkin menjaga itu ya.
mungkin menjaga agar itu tidak terjadi. Ya masuk akal juga standar itu. Cuma kalau misalnya Said Qori dengan Syarif Hasan ini apakah bisa lolos? Ya bisa saja. Ya kan kita tidak boleh merendahkan keilmuan orang. Selama ini kan mereka selalu baca kitab. Ya mungkin hafal alfiah kan. Kalau misalnya salah-salah ya mungkin sabkul lisan saja, bukan tidak paham. Ya artinya kalau rigid ditanyakan benar-benar, coba sebutkan kita baca satu bait alfiah, terus dijelaskan apa maksudnya, terus dicontohkan dalam kitab ini seperti apa, atau mungkin dalam Al-Quran seperti apa, atau misalnya coba baca ibarah ini, jelaskan maksudnya, ini tarkibnya apa dalam alfiah ini, masuk kepada bait yang mana. Wah, baru kalau begitu boleh berdebat, kalau enggak ya jangan. Wah ya, saya setuju dengan itu ya, setuju sekali. Walaupun kayaknya belum pernah ada perdebatan di Indonesia itu yang ada fit and proper testnya seperti itu. Sehingga memang seringkali terjadi hal-hal yang mengecewakan, seperti ya debat tentang Abu Hurairah itu. Ya mungkin gara-gara nggak ada fit and proper test itu ya. Jadi panggung yang sebegitu besar, debat ilmiah yang sebegitu keren gitu. Sama dengan begini, ini lapangan ini standar kelas dunia gitu. Yang main tarkam, rumputnya rusak semua. Gawangnya itu nanti rusak ya. Jadi memang ada kelayakan, uji kelayakan gitu. Kalau levelnya begini, manggungnya di mana cocoknya? Itu mungkin ya, mungkin itu yang ingin diterapkan oleh saya manggilnya Sayyid ya. Ini kan terahnya sudah nampel ya, Sayyid Raden Mas Salim Fillah ini ya. Jadi mungkin berpikirnya ke situ, apalagi ini sudah mau melibatkan orang-orang yang kompeten gitu, yang mengerti nahu, karena ini bicara kitab, yang mengerti kitab. Jangan sampai ada dewan juri, ada dewan penengah, ada dewan pakar yang berantem nggak qualified gitu, nggak sesuai standar itu. Mungkin itu maksudnya ya, tujuannya ke situ, mungkin arahnya ke situ ya. Arahnya itu ingin, karena ya misalnya gini Pak, ada juri Qori internasional misalnya, terus suruh menjurii lomba adu tartil orang yang levelnya baru Iqra jilid 4 gitu lah, gimana itu? Kan jadi bingung jurinya itu. Wah, kita ini sudah menjuri itu nggak lagi level tajwid, tapi sudah keindahan ya. Ini malah ada orang yang masih hak dengan kok sering ketukar begini pesertanya. Mungkin itu ya, mungkin. Jadi biar seimbang gitu. Karena ini mau diformatkan, karena kalau debat-debat sebelumnya baik yang online lah, yang offline kan sudah terjadi. Mungkin belajar dari situ, ada yang kurang. Mungkin mau ditambal itu, mau dilengkapi itu dengan cara pesertanya harus qualified dulu. Biar nanti nggak ada yang konyol gitu ya. Kalau kita simak kan begitu, takutnya nanti ini debat keren kok malah baca kitabnya berantakan, terus ditertawakan banyak orang. Ini jadi kayak ya itu tadi. Ya, walaupun seimbang misalnya, ya seimbang sama-sama tarkamnya misalnya, ini kok jadi kayak kita sudah jual tiket mahal-mahal, kita sudah panggil wasit yang levelnya yang biasa ngerumput di Eropa gitu, yang sudah biasa jadi wasitnya Liga Champion gitu. Ini yang tanding tarkam, kasihan wasitnya, mungkin ke situ ya. Semoga terlaksana, semoga apapun itu yang baik itu semoga bisa terlaksana. Kalau saya 50-50, mungkin terlaksana, mungkin tidak ya. Bisa saja kan yang peserta tesnya itu ngapain dites? Kayak kalau nggak percaya saya bisa ya tidak perlu, mungkin begitu kan. Lagi pula ini kan mau memahami nasab, bukan mau memahami nasob. Kalau nasob iya, arti ini kan nasab Pak. Bisa jadi begitu ya. Ya kalau begitu mah nggak jadi berarti. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.